Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang abomination atau kekejian yang terdapat dalam Yehezkel pasal 8. Namun untuk mendapatkan pengertian yang lengkap, kita harus kaitkan dengan transgression atau kefasikan. Apa arti dari abomination tersebut dan apa makna dan implikasinya untuk gereja akhir zaman? Apakah abomination tersebut telah menghinggapi gereja pada akhir zaman? Apakah abomination sebagai dosa biasa seperti transgression atau pelanggaran hukum? Apakah abomination dapat diampuni? Kalau tidak, mengapa? Tindakan apa yang harus diambil oleh umat Tuhan jika gereja sudah kemasukan abomination of desolation atau kekejian yang membinasakan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab melalui penjelasan yang didasarkan atas Alkitab dan Roh Nubuat berikut ini. Sebelum kita membahas kekejian yang terdapat dalam Yehezkel 8, kita baca terlebih dahulu Daniel 11 ayat 31 yang berbunyi sebagai berikut. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan meninggalkan kekejian yang membinasakan, abomination of desolation. Ayat ini membicarakan nubuatan yang sudah digenapi sehubungan dengan disingkirkannya kekafiran agar kepausan berkuasa yang terjadi antara tahun 508 sampai tahun 538, di mana tentara Prancis yang dipimpin oleh Clovis menghabisi 3 bangsa yang tidak setuju kepausan, yang tidak percaya Trinitas, yaitu Vandals, Heruli, Ostrogoth. Prancis dibantu oleh Inggris yang dipimpin oleh Arthur, yang hasil akhirnya adalah menaikkan kepausan berkuasa selama 1260 tahun, yaitu dalam kurun waktu dari tahun 538 sampai tahun 1798. Ini yang kita sebut dengan masa kepausan atau zaman kegelapan rohani. Ini disarikan dari Daniel 8 ayat 11 sampai 14, Daniel 11 ayat 31, Daniel 12 ayat 11. Mari kita lihat selengkapnya. Kita baca Yehezkel 8 ayat 5 dan 6 yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 5, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, lihatlah ke utara. Aku melihat ke utara, sungguh di sebelah utara gerbang mesbah dekat jalan masuk terdapat berhala cemburuan. Ayat 6, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Abomination yang pertama ini adalah image of jealousy. Apa yang digambarkan kedua ayat ini? Ini juga nubuatan yang sudah terjadi dan akan terjadi di akhir zaman di dalam gereja Israel rohani. Di zaman Raja Manasye yang dimulai pada tahun 723 BC, Israel murtad dengan menyembah berhala. Apa reaksi Tuhan dengan kejadian ini? Dalam ayat 6 di atas disebutkan bahwa Tuhan meninggalkan Bait Kudus. Bagaimana dengan Israel rohani? Apa bentuk ilah yang masuk ke dalam gereja? Apakah ada patung? Tentu tidak. Berikut ini penjelasan Nabi Yeremia dalam Yeremia 2 ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah?
tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Pertanyaan selanjutnya, kekejian tentang apa yang dipertontonkan oleh Israel kuno dan Israel rohani berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, tidak lain dan tidak bukan adalah doktrin Trinity, mempercayai lebih dari satu Allah yang benar, yang tidak berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat. Mari kita baca 1 Korintus 8 ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Kekejian yang besar berikutnya terdapat dalam Yehezkiel 8 ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut. Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan masing-masing, di dalam kamar-kamar tempat ukiran mereka? Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita. Tuhan telah meninggalkan tanah ini. Abomination yang kedua ini adalah Chambers of Imagery. Roh Nubuat menerangkan dalam Royalty and Ruin halaman 159 paragraf 2 yang berbunyi sebagai berikut. Tuhan menyingkapkan kepada Yehezkiel beberapa kekejian yang dipraktekkan di Yerusalem, bahkan di pelataran dalam rumah Tuhan. Mereka yang seharusnya menjadi pemimpin rohani, para tua-tua kaum Israel, mempersembahkan kemenyan di hadapan patung kafir yang dibawa ke ruang-ruang tersembunyi di pelataran bait suci. Tuhan tidak melihat kita, kata mereka dengan nada menghujat. Keadaan ini adalah gambaran spiritualism yang sudah masuk dalam gereja. Mengapa? Karena yang tidak bernyawa atau patung dianalogikan sebagai makhluk hidup, sedangkan yang hidup yaitu Tuhan tidak melihat. Ajaran spiritualism mengajarkan dua hal. Yang pertama, kebakaan jiwa, dan yang kedua, yang literal despiritualize. Sebagai contoh, Matius 3 ayat 17 yang berbunyi sebagai berikut. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Karena anak Allah, yaitu Yesus, dispiritualize dengan mengatakan bahwa Yesus adalah anak metafora. Akibatnya jadilah Trinitas, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Lihat dahsyatnya setan menipu. Roh Nubuat menjelaskan dalam buku Counsel for the Church halaman 76 paragraf 5 yang berbunyi sebagai berikut. Allah adalah Bapanya Kristus. Kristus adalah anak Allah. Kekejian yang besar berikutnya terdapat dalam Yehezkiel 8 ayat 14 yang berbunyi sebagai berikut. Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi Dewa Tamus. Abomination yang ketiga ini adalah Women Weeping for Tamus. Kita buka Early Writings halaman 56 paragraf 1 yang berbunyi sebagai berikut. Saya menoleh untuk melihat kepada rombongan yang masih sujud di hadapan tahta itu. Mereka tidak mengetahui bahwa Yesus sudah meninggalkannya. Setan muncul di tahta itu, berusaha menjalankan pekerjaan Allah. Saya melihat mereka memandang ke tahta itu dan berdoa, Bapa, berilah kami rohmu itu. Setan kemudian menghembuskan kepada mereka suatu pengaruh yang najis. Di dalamnya terdapat terang dan kuasa besar, tetapi tidak ada kasih yang manis, tidak ada sukacita, dan tidak ada damai. Gambaran yang dilihat
Nabi Yehezkel adalah false letter rain atau kecurahan roh palsu, seperti yang dilihat oleh Ellen G. White tersebut di atas. Mengapa gereja mengalami kecurahan roh palsu seperti yang dipaparkan oleh Ellen G. White dalam visionnya? Karena gereja mempercayai Allah roh, bukan roh Allah. Jadi yang menjawab doa mereka adalah Lucifer, karena Allah telah menjauhkan diri dari gereja. Diambil dari Yehezkel 8 ayat 6 dan Early Writings halaman 56 paragraf 1. The last but not least, kekejian yang besar keempat dalam Yehezkel 8 ayat 16 yang berbunyi sebagai berikut. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai bait suci dan mesbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Abomination yang keempat ini adalah worship the sun toward the east. Untuk menerangkan ini kita baca Review and Herald Maret 18 tahun 1884 paragraf 8 yang berbunyi sebagai berikut. Tuhan ada kontroversi dengan yang mengaku umatnya di hari-hari terakhir ini. Dalam kontroversi ini, orang-orang dalam posisi yang bertanggung jawab akan mengambil tindakan yang berlawanan langsung dengan yang ditempuh oleh Nehemia. Mereka tidak hanya akan mengabaikan dan meremehkan sahabat sendiri, tetapi mereka akan mencoba untuk menjauhkannya dari orang lain dengan menguburnya di bawah sampah adat dan tradisi. Di gereja-gereja dan dalam pertemuan besar di udara terbuka, para pendeta akan mendesak orang-orang perlunya memelihara hari pertama dalam minggu. Kekejian yang keempat ini baru dalam tahap permulaan dan baru dilakukan beberapa gereja di seluruh dunia. Sudah ada gereja yang membuat kebaktian sabatnya dengan membagi dua kebaktian antara yang suka lagu rohani dan yang menyukai lagu rohani sekuler. Bahkan sudah ada yang mengadakan kebaktian untuk menampung yang mau berbakti pada hari Minggu. Ada yang merayakan Natal seperti yang dilakukan oleh denominasi lain dengan cara membuat palungan di altar. Apa yang harus dilakukan umat Tuhan jika kekejian sudah merasuki gereja? Kita baca jawabannya dalam Matius 24 ayat 15 dan 16. Ayat 15 yang berbunyi sebagai berikut. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ayat 16, maka orang-orang yang di Judea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Pekabaran ini disiarkan untuk memberitahukan dan mengamarkan bahwa gereja sudah dirasuki oleh abomination tersebut di atas. Ironisnya adalah banyak anggota gereja tidak menyadari bahwa abomination sudah masuk dalam gereja. Sebagai gambaran adalah ketika Roma menancapkan benderanya di kota Yerusalem, penduduknya tidak ada yang sadar, kecuali murid-murid Yesus yang sudah memindahkan pusat penginjilannya dari Yerusalem ke Galilea atas prakarsa Yesus. Mengapa harus lari atau keluar dari Yerusalem? Waktu kota Yerusalem dimumi hanguskan oleh tentara Roma pada tahun 70 AD, berapa yang selamat dari mereka yang tidak keluar dari Ka'bah Yerusalem? Jawabannya, tidak seorang pun yang terselamatkan dari mereka yang bertahan dalam Ka'bah Yerusalem. Darah mengalir bagaikan anak sungai. Ini disarikan dari buku Great Controversy chapter 1 yang berjudul The Destruction of Jerusalem. Pada saat kehancuran kota Yerusalem tersebut, hanya yang lari ke gunung atau kota Pela yang kecil
sebuah kota di luar kota Yerusalem, merekalah yang terselamatkan. Menerima atau mengimani suatu ajaran atau doktrin yang berasal dari hikmat manusia atas dasar tipu daya dosa, atau dengan kata lain tidak berdasarkan Alkitab dan roh nubuat, adalah abomination. Disarikan dari Review and Herald Juni 29 tahun 1897 paragraf 9, seperti yang diuraikan dalam Yehezkiel pasal 8, yaitu Trinity, Spiritualism, False Letter Rain, dan Worship the Sun. Abomination adalah menolak ajakan Roh Kudus sehingga tidak dapat diampuni, sedangkan transgression adalah melanggar hukum dapat diampuni jika mengaku dan meninggalkannya secara permanen. Apakah ada keselamatan atau hidup kekal jika menerima atau melakukan abomination dengan tetap mempercayai ajaran yang tidak berdasarkan Alkitab dan roh nubuat? Kita baca Yohanes 17 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Keselamatan atau hidup kekal hanya dapat dimiliki jika mempercayai hanya ada satu Allah yang benar dan mengenal anaknya Yesus Kristus yang diutusnya. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.